petasan sampai rumah, digelarin kasur empuk banget bang, duduk situ bola tamu datang peluk-pelukan, orang kata dah ngobrol ngarong tidur ceritain Mekah Madinah sampai lupa sembahyang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang mudik enak gak bang? Enak. Wah dibela-belain tiket bus habis, kereta habis, pakai Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ketemu saudara di kampung enak, suasana lebaran di kampung. Karena pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Lebak Bulus, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah, begini banyak orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Gua gitu. orang tua kami Ibunda Hajah Khalifah telah dipanggil oleh Allah. Maka orang yang dipanggil oleh Allah ternyata dibilang, disebut telah pulang ke rahmatullah. Berarti orang yang telah pulang ke rahmatullah itu pulangnya langsung menghadap Allah. Karena bicara pulang itu hakikatnya enak. Ngomongin pulang itu sebenarnya enak. Dulu zaman kita SD bang, ada guru galak banget, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang buat kita, lompat dari atas meja manggul kempek. Kenapa? Karena boleh pulang. Hakikat pulang itu sebenarnya enak. Pulang haji enak gak bang? Enak, diumumin 3 hari sebelum pulang ke tanah air. Bapak ibu jamaah, 2 hari lagi kita akan pulang ke tanah air. Girang luar biasa. Oh bayang udah tuh genteng rumah kita. Disambut di bandara sama keluarga, dijemput pakai mobil. Wah, dipasangin petasan sampai rumah. Digelarin kasur empuk banget bang, duduk situ bola tamu datang peluk-pelukan, orang kata dah ngobrol ngarong tidur ceritain Mekah Madinah sampai lupa sembahyang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang mudik enak gak bang? Enak. Wah dibela-belain tiket bus habis, kereta habis, pakai Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ketemu saudara di kampung enak, suasana lebaran di kampung. Karena pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Lebak Bulus, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia pengen kata enak takut besok. Lempengan ini bang ngomong enak rada berat kok. Kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka almarhumahnya Hajah Khalifah yang kita doain malam ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Duraid. Apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa. Orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka kita disuruh bikin cerita yang cakep-cakep supaya apa? Supaya nanti kita meninggal dunia, cakep enggaknya cerita orang tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumahnya Hajah Khalifah udah dapet cerita nih, anak cucu mantu ceritanya tahu, udah ninggalin cerita kebaikan-kebaikan almarhumah. Saya sekali pernah ketemu dengan beliau ketika acara lamaran putra Bang Haji Akri. Ini orang almarhumah bener-bener ahli ibadah, zikir nggak pernah dia lepas. Bacaan-bacaannya selalu istiqomah yang dia baca, amalan kebaikan-kebaikannya begitu bagus.
Maka hari ini beliau gembira disambut oleh bidadari-bidadari dalam alam barzah. Kenapa? Karena sebab amalan kebaikan-kebaikan beliau. Udah tahu ceritanya. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan sekali-kali kita ceritain kejelekannya. Nggak boleh, kecuali yang meninggal dunia orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa kok. Kenapa? Karena kafir. Buktinya namanya Fir'aun diceritain mulu, kejelekannya di Quran tertulis. Jangankan kelakuan Fir'aun, bang, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama siapa? Fir'aun, belum pernah. Apalagi kelakuannya, tadinya kan cuma raja doang, bang, karena pengikutnya mengeluh-elukan, akhirnya dia mangkak hidungnya bangun. Maka dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tadinya raja biasa, karena dieluh-eluhkan tuh sama anak buahnya, sama pengikutnya, sama fansnya, sama simpatisannya, akhirnya ngaku gua Tuhan, ngaku Tuhan. Tadinya mah raja biasa, makanya jadi raja berkuasa jangan lama-lama, nggak boleh, takutnya ntar ngaku Tuhan. Iya, 2 periode. Iya, kesono aja lo pikiran lo. Bukan kampanye ini, bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, belum waktunya. Kita kalau ceramah di masjid, di tempat instansi nggak boleh tuh. Ceramah kampanye undang-undang KPU begitu. Contohnya nih, contoh kita kampanye di masjid lagi ceramah. Ayo pilih Anies Baswedan. Nggak boleh tuh. Itu contoh kampanye gitu, nggak boleh. Di masjid, di masjid, di masjid, di begini. Iya, di masjid. Contoh ya, ceramah. Ayo, ngomongin jelas ya, mau gitu. Jadi nggak jelas. Misalnya gini, lu belum jelas, gue tahu nih. Jangan lupa nanti Anies Baswedan. Nah, iya, nggak boleh tuh di masjid. Nggak boleh di masjid. Nggak boleh. Ya, kalau di sini boleh. Lu sih bilang nyambur aja. Masya Allah. Makanya kada orang meninggal dunia kita sebutin uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Almarhumah girang gembira dapat kiriman doa dari kita, makanya kita pasti bakal nyusul seperti almarhumah. Ketika orang berbuat amal soleh, berbuat baik kebajikan, masuk ke dalam kubur munkar nakir, enggak pakai serem-serem, bang, nanyanya. Kalau diserem-seremin gitu enggak, malah deketin munkar nakir, nanya, ngajak kongkok dalam kubur. Baru nyampe Gi, sehat alhamdulillah, udah ngopi, tanyain kita. Gue mau nanya, meluji nih lu jawab dia, marabbuka, jawab Allahur Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imamilah. Lu gampang banget Ji. Tuh akhirnya munkar nakir merad, pergi merad itu bahasa Mandarin. Bekasi merad, buron, mantok, jor mantok. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, wah, diumumin aja di masjid orang ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Pulan bin Pulan. Ya Allah, kok langsung gitu, lah itu dia mati. Iya, teh nyari-nyari RT, teh buruan teh, yang mana kagak milih lu teh, mati teh. Girang hangat itu, ya Allah, alhamdulillah dia mati. Yang tahlilan kagak yang datang, lurah nyampe kaget, disutupin kain putih yang jarang-jarang disingkap sama lurah. Aku ya Allah, ada uka-uka, serem meninggal. Yang tahlil kagak yang datang, pulang takut dimediin. Memang ibadah nggak pernah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gede, sama ustaz kata benci, sama kiai benci banget, sama habib benci banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Wah, masuk ke dalam kubur, ya Allah, kok naudzubillah munkar nakir dalam kubur. Nah ini dia, gue lagi tungguin lo, nyampe juga lo kemari ya. Nah, nakir sama munkar lagi musyawarah. Kir, bagaimana urusan kita berdua? Lu aja karsil, boleh dia mau cablak, karkir aja orang CS-nya. Anjir, kamu sih bokir. Lah ya orang CS yang juga lagi praktek. Oh iya, tes senang. Iya,
lu duluan lagi nanya tuh kata Munkar. Maro buka agak nyaut bang. Udah kali kar, iya kir. Gantian nakir nanya, Bu Allah, dah sekarang maka nyaut kita ambil dah bagi tugas, lu ambil pentungan kata nakir. Tuh pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya tuh pentungan malaikat. Nakir OTW ngambil pentungan. Naik Grab. Berarti minta di Sherlock dong. Wow, sesuai aplikasi. Wow, pentungan. Ditanya kagak nyaut. Maro buka, diem aja, hajar kar, sikat kir. Wedih, joger, langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya copot, tulangnya mental bang, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot, baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa bentar aja, balikin saya ke Lebak Bulus bentar aja, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong tuh bang, kemarin kemana aja lu?